Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Tak sikit dan tak terhingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, tak bisa kita untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung nikmatku, maka tak akan mampu untuk menghitung. Hadirin yang mulia, saking banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, sampai-sampai kadang kita merasa nikmat Allah ini bukan nikmat lagi. Sudah terbiasa. Jarang kita bangun pagi hari, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kita penglihatan. Padahal penglihatan ini nikmat dari Allah. Kalau seandainya satu hari mata kita tidak mau melihat lagi, atau dia tak mau bertutup lagi, terbuka lagi, maka lumpuh segala sendi-sendi kehidupan kita. Tapi hari mulia, karena dari kecil kita memiliki bola mata ini, bisa melihat, jadi kita tak merasa kalau mata ini merupakan karunia daripada Allah. Kapan kita akan merasa ketika nikmat mata ini mulai dicabut dari Allah Subhanahu wa taala? Salawat berangkat salam kita hadirkan buat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari ini. Maka nanti ketika ada saatnya waktu kita sangat membutuhkan pertolongan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberi syafaat kepada kita. Dan sangat kita harapkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mulia, khotib berwasiat terutama buat pribadi khotib sendiri dan para jamaah pada umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan. Karena hari mulia, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti di kehidupan selanjutnya adalah iman dan takwa. Ketika kita nanti tinggalkan ini kehidupan, Allah SWT tidak tanya berapa tinggi jabatan kita, berapa besar kebun kita, berapa banyak uang kita, Allah tidak tanya. Tapi yang Allah pertanyakan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Ini akan menolong kita di kehidupan yang selanjutnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini, pentingnya kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Jibril alaihissalam datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari gua Jibril ini kelihatan Jibril dalam keadaan ketakutan.
tidak seperti biasanya. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ada apa gerangan?" Apa kata Jibril? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini, saat sekarang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi memanaskan api neraka jahanam. Melihat ini, maka kami para malaikat semuanya ketakutan. Semuanya ngeri. Maka aku teringat dengan engkau, karena engkau penuh keberkahan, maka aku menumpang keberkahanmu." Hari mulia, maka baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bisa tidak ceritakan sedikit macam mana gambaran tentang neraka?" Kata Jibril, neraka ini terbagi 7 tingkatan, 7 jurang-jurang. Tingkatan yang paling dasar ini dihuni orang-orang munafik. Orang munafik ini dia berpura Islam tapi hatinya kafir. Tingkatan yang selanjutnya dihuni orang-orang penyembah berhala. Tingkatan yang kelima dihuni orang-orang yang menyembah matahari. Tingkatan yang selanjutnya dihuni oleh orang-orang beragama Majusi, penyembah api, Yahudi dan Nasrani. Sampailah hadirin mulia, sampai tingkat ke-7. Jibril alaihissalam terdiam. Maka ditunggu sama Rasulullah, tapi dia tak melanjutkan ceritanya. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa yang menghuni tingkatan yang ke-7 ini?" Jibril alaihissalam memaling wajahnya, membuat Rasulullah makin penasaran. Didesak sama Rasulullah, "Wahai Jibril, siapa ya Jibril?" Nampak Jibril tak mau menjawab. Tapi karena setelah didesak sama Rasulullah, maka Jibril akhirnya menjawab. Apa kata Jibril? "Yang ke-7 ini ya Rasulullah, dihuni oleh umatmu ya Rasulullah." Mendengar itu hari mulia, apakah benar ya Jibril, ada umatku yang masuk neraka? "Benar ya Rasulullah, benar ya Jibril." Maka tidak kuat menahan sedihnya, Rasulullah langsung pingsan yang mulia. Maka Jibril ambil kepala Rasulullah yang mulia, dia tak di bahunya. Setelah tidak lama yang mulia, Rasulullah SAW siuman, sadar. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai Jibril, apakah benar ya Jibril?" "Benar ya Rasulullah." "Umatmu seperti apa yang masuk neraka nih wahai Jibril?" Apa kata Jibril? "Umatmu yang mati, yang mereka belum bertobat kepada Allah SWT, yang mereka masih menanggung dosa-dosa besar." Maka hari mulia, mendengar jawaban Jibril ini, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah tak berkata-kata lagi, dia langsung pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dikunci pintunya. Rasulullah langsung bersujud kepada Allah. Lama sekali sujud Rasulullah, tak bangun-bangun, mengharap kasih sayang Allah. Kapan Rasulullah bangun? Ketika Bilal mengumandangkan azan. Pada hari itu Rasulullah tidak bicara dengan sahabat. Setelah selesai sholat, Rasulullah pulang. Hari kedua begitu juga. Sampai 3 hari, maka Abu Bakar risau. Ada apa dengan Rasulullah? Tak pernah Rasulullah seperti ini. Maka hari mulia, Abu Bakar menyusul Rasulullah ke rumahnya. Diketuk pintu, kasih salam, tidak ada yang menjawab. Sampai 3 kali, tak juga dijawab. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, apakah tidak ada tempat untuk Abu Bakar?" Pun tidak dijawab oleh baginda Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun berlalu pergi. Berjumpa Umar di jalan. Maka Abu Bakar ceritakan perkara dengan Umar. Umar pun menjumpai Rasulullah. Apa yang dialami oleh Abu Bakar, begitu juga yang dialami oleh Umar. Maka hari mulia, Umar pun mencerita perkara ini kepada Fatimah Az-Zahra, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak Nabi langsung menjumpai ayahnya. Karena dia anak Nabi, langsung dia buka pintunya.
alangkah terkejutnya. Karena wajah Rasulullah pucat. Dah 3 hari tak tahu makan dan minumnya. Sangat sedih. Bagaimana Nabi dengan kita, umatnya. Hari mulia, dari kisah ini Allah, kita tak tahu hari ini apa terjadi yang kita nanti. Kalau kita lihat diri kita ini, hari-hari kita berbuat dosa. Baik kita dosa kecil, dosa besar, disengaja maupun tidak sengaja. Padahal yang mulia, setelah kehidupan ini ada kehidupan yang selanjutnya. Kehidupan yang begitu dahsyat. Kalau kita menderita dunia ini belum ada apa-apanya. Tapi kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat. Kalau kita bahagia selamanya. Kalau kita menderita selamanya. Panasnya api neraka ini 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Siang dan malam kita dibakar. Belum sampai ke neraka kita dah merasakan macam mana pedihnya sisa dalam kubur. Apa yang mau kita bawa Allah SWT? Apakah pangkat kita yang tinggi, gelar kita yang panjang? Tidak ada yang mulia. Pertama akan ditanya dalam kubur, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sekarang tanya dengan diri kita, kenal kita dengan Allah? Berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita mengingat Allah? Kalau kita nak hitung-hitung, satu hari 24 jam Allah SWT beri pada kita. Cuma 5 kali kita disuruh solat, bersujud kepada Allah. Itu pun kadang habis 15 menit atau 10 menit. Tapi berapa banyak hari ini orang meninggalkan solat? Seharusnya solat subuh tadi seramai ini, seramai solat Jumat. Tapi di mana-mana masjid sepi, kosong. Solat subuhnya tak sampai 1 saf. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk salat fardu. Nabi berusaha untuk salat berjamaah. Salat sunat beliau di rumah. Tapi hari ini karena kesibukan kita, karena kita tidak peka dengan kehidupan ini, kita sibuk memikirkan tentang keperluan-keperluan kita. Pada Allah SWT hantar kita dia punya maksud yang besar dari mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan pertama Allah ciptakan kita sebagai manusia ini. Maksud yang terbesar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi namanya kita manusia, makhluk hidup, kita perlu keperluan. Kita butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan, butuh rumah, anak istri. Ini keperluan-keperluan hidup kita. Tapi hari ini jangan sampai kita sibuk mengurus keperluan-keperluan hidup kita lupa dengan maksud hidup kita. Allah SWT tidak larang kita menjadi orang kaya hari mulia. Allah SWT tidak larang kita punya kebun yang luas. Allah SWT tidak larang kita punya rumah yang bagus. Allah tidak larang kita punya mobil yang cantik. Tapi jangan sampai sibuk mengurus keperluan-keperluan hidup kita lupa dengan maksud sebenarnya hidup kita di dunia ini. Mengabdikan diri kepada Allah SWT. Udahlah solat kita cuma sebentar, kita solat asal-asalan. Pada solat inilah yang akan menolong kita nanti. Ibadah istimewa, langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, barang siapa berwudu dengan sempurna, dia melangkahkan kakinya menuju masjid, maka satu langkahnya Allah naikkan 1 derajat di surga. Langkah yang berikutnya Allah ampunkan 1 dosa untuknya, dan langkah berikutnya Allah beri dia 1 pahala. Maka sahabat ada yang mendek-mendekkan langkahnya. Bahkan ada sahabat yang mutar, karena rumahnya dekat dia mutar mencari jalan jauh. Begitu sahabat yakinnya. Hari ini kita ketika azan berkumandang, yang orang di kantor sibuk dengan kantornya, yang kebun sibuk di kebunnya, yang dagang sibuk dengan dagangnya. Bukan Allah marah, kita punya pegangan. Setelah kita tunaikan sholat silakan. Kata Allah setelah sholat, berdebatlah kamu di muka bumi, cari keranaku sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang dimajukan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa kehidupan kita ini, kita tak tahu hadirin mulia berapa lama lagi jatah kita tinggal di atas muka bumi ini. Yang hari ini kita udah ada yang kepala 4, kepala 5, dah ada yang beruban, dah ada kepala 6. Ini hanya menunggu detik-detik. Mau
Di mana orang terdahulu? Atuk-atuk kita, nenek-nenek kita, mereka telah berangkat duluan. Apa kabar mereka di sana? Sebelum kita tinggal di atas muka bumi ini, terlebih dahulu mereka telah tinggal di atas muka bumi. Berapa banyak orang terdahulu? Allah ceritakan dalam Al-Quran macam mana kaum Nabi Nuh, mereka ingkar, Allah tenggelamkan. Hari mulia pada Allah SWT, seandainya kita ini pulang kembali kepada Allah SWT dengan Allah ridho kepada kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Dikatakan dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi tempat yang kita tinggalkan dan tempat kita meninggal. Sebentar, 60-70 tahun. Rasanya baru kemarin kita masih zaman anak-anak, sekarang dah punya anak. Hadirin sidangnya majmu'ah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka detik-detik waktu kita nih, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita menjadi taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubat nasuha ini? Yang pertama, dia mengakui atas dosa-dosanya. Kemudian dia tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan dia membenci apa yang telah ia lakukan. Kalau kita tanya melakukan lagi, bertobat lagi SWT. Memang ialah anak Adam. Anak Adam ini memang sering berbuat dosa. Tapi begitu Allah SWT, saking sayangnya Allah SWT kepada kita. Barang siapa yang solat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika kita berwudu, membasuh wajah kita, maka gugur dosa dari wajah kita sampai tetesan mata kita, dari mata yang terakhir. Ketika kita mencuci tangan kita, membasuh tangan kita, maka keluar dosa dari tangan-tangan kita. Ketika kita masuk kepala kita, maka keluar dari pikiran-pikiran kotor dalam kepala kita. Ketika kita masuk kaki kita, maka tempat kiblatnya akan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita sholat, ketika sujud, maka campaklah gugurlah dosa-dosa ini, seperti daun yang gugur dari ranting-rantingnya. Hari mulia, untuk perkara ini maka pertama kita azamkan diri kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kullu yaumin atamara." Taubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Hadirin mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa, 1 hari 100 kali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pikir kita. Hari ini berapa kali kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita siap solat astagfirullahaladzim 3 kali, kali 5 baru 15. Maka hari mulia, setelah solat subuh, kalau bisa kita jangan langsung pulang, kita duduk sebentar, kita ambil tasbih kita, atau tak ada pakai tangan, istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim 100 kali kita buat. Rasakan dalam hati, kita rasakan berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak solat-solat dulu yang telah kita lalaikan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ini akan terasa beda hati kita semata. Kita bekerja dengan penuh keberkahan. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.